Selamat pagi, pada kesempatan kali ini kami akan menjelaskan tentang pemanfaatan mikroorganisme dalam produksi insulin. Sebelumnya, kami akan memperkenalkan diri kami terlebih dahulu. Ada Mifiona Jurina, Siva Rafifa Maha, Ruderna Dasigiro, Vidya Afika Tambunan, Wandu Gejia, Agustanti Novitasari Harahap, dan saya sendiri Yudi Johansen. Insulin merupakan hormon polipeptida yang mengatur metabolisme karbohidrat. Insulin sendiri merupakan hormon yang berfungsi mengontrol kadar glukosa darah. Selain mengatur metabolisme karbohidrat, insulin juga berperan sebagai efektor utama dalam homeostatis karbohidrat. Hormon ini juga berperan dalam metabolisme lemak dan protein. Peran insulin di dalam tubuh sangat penting. Ada beberapa peran insulin di dalam tubuh, yaitu yang pertama, untuk mengatur kadar gula darah agar tetap dalam rentang nilai normal. Saat makan dan setelah makan, karbohidrat yang kita konsumsi akan segera dipecah menjadi gula dan masuk ke aliran darah dalam bentuk glukosa. Ketika keadaan normal, tingginya kadar glukosa setelah makan akan direspon oleh kelenjar pankreas dengan memproduksi hormon insulin. Dengan adanya insulin, glukosa akan segera masuk ke dalam sel. Selain itu, dengan bantuan insulin, kadar glukosa yang lebih dari kebutuhan akan disimpan di dalam hati, dalam bentuk glikogen. Jika kadar glukosa darah turun, misalnya saat puasa, maka glikogen akan dipecah menjadi glukosa untuk memenuhi kebutuhan energi. Setelah itu, insulin juga memiliki efek pada otot dan lemak, yakni membantu sintesis protein dan glikogen, serta penyimpanan trigliserida. Kemudian, untuk menghambat ketogenesis dan gluconeogenesis. Dan yang terakhir yaitu fungsi utama insulin untuk menurunkan konsentrasi glukosa darah. Glukosa merupakan sumber energi utama dalam tubuh. Glukosa juga memiliki fungsi sebagai bahan bakar utama otak dan sel darah merah. Setelah itu, glukosa juga merupakan prekursor untuk sintesis semua karbohidrat dalam tubuh. Sehingga, insulin dan glukosa memiliki peran yang sangat penting bagi tubuh. Jumlah kadar insulin dan glukosa juga sangat berpengaruh terhadap metabolisme serta kesehatan tubuh. Hal-hal yang akan terjadi pada tubuh bila kekurangan insulin. Yang pertama, kadar glukosa dalam darah menjadi tinggi. Yang kedua, terganggunya metabolisme protein pada lemak. Dan yang ketiga, menyebabkan penurunan berat badan. Adapun efek kelebihan insulin, yang pertama yaitu dapat menyebabkan kadar glukosa terlalu rendah atau disebut juga dengan hipoglikemia. Gejala hipoglikemia yang sering terjadi adalah sering merasa ngantuk, cemas, dan sering sakit kepala. Adapun efek selanjutnya yaitu meningkatkan resiko terkena diabetes. Hal ini disebabkan karena adanya rangsangan oleh salah satu hormon yang dapat meningkatkan sekresi insulin seperti glukagon, kortisol, progesteron, ataupun estrogen. Selanjutnya adalah proses pembuatan insulin memanfaatkan salah satu bakteri yaitu Escherichia coli. Produksi insulin dapat dilakukan dengan memanfaatkan bakteri dan dapat dilakukan dengan cara mentransplantasikan gen-gen pengendali hormon tersebut ke plasmid bakteri. Jadi tahap-tahapan yang dapat dilakukan untuk dapat menghasilkan insulin dengan memanfaatkan Escherichia coli adalah yang pertama, mengisolasi plasmid dari E. coli. Plasmid yang telah terisolasi kemudian dipotong pada segmen tertentu menggunakan enzim retriksi endonuklease dan DNA yang diisolasi dari sel pankreas kemudian dipotong pada suatu segmen untuk mengambil segmen pengkode. Selanjutnya, DNA kode insulin tersebut disambungkan pada plasmid menggunakan bantuan enzim DNA ligase. Setelah itu, DNA rekombinan yang terbentuk disipsipkan kembali ke sel bakteri dan apabila bakteri E. coli berkembang biak maka akan dihasilkan koloni bakteri yang memiliki DNA rekombinan. Pemberian insulin sangat diperlukan untuk mengendalikan hiperglikemi pada penderita diabetes mellitus. Diabetes mellitus disebabkan oleh gangguan metabolisme yang terjadi pada organ pankreas yang ditandai dengan peningkatan gula darah atau sering disebut dengan kondisi hiperglikemia yang disebabkan karena menurunnya jumlah insulin dari pankreas. Insulin sering dikaitkan dengan penyakit diabetes mellitus dikarenakan penderita diabetes mellitus tidak mampu memproduksi insulin. Produk hormon insulin dapat dihasilkan dari teknik rekayasa genetika dengan teknologi plasmid. Produksi insulin dapat dilakukan dengan mentransplantasikan gen-gen pengendali hormon tersebut ke plasmid bakteri.
Sekarang ini insulin manusia dan insulin analog diproduksi menggunakan sistem ekspresi Escherichia coli, Saccharomyces cerevisiae, dan Pichia pastoris. Namun, produksi menggunakan sistem ekspresi Escherichia coli lebih disukai karena menghasilkan insulin dalam jumlah yang besar dengan biaya produksi yang murah. Sekian dari presentasi kelompok kami. Terima kasih.